Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azali Milania Safitri. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Judul saya adalah Pengaruh Kinerja Lingkungan dan Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. Studi empiris pada perusahaan indeks Rika Hati yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2019. Selanjutnya, pertama, latar belakang yang melatar belakangi penelitian saya yaitu adalah pelaksanaan program proper terbukti telah terjadi penurunan kinerja lingkungan industri di Indonesia. Persentase jumlah peserta yang dalam kategori taat dari tahun ke tahun menjadi semakin menurun. Lalu yang kedua, kinerja keuangan pada 100 perusahaan saham di BEI pada tahun 2019 tercatat cukup rendah yang berdampak pada nilai perusahaan. Lalu selanjutnya, saya membuat dua hipotesis, yaitu hipotesis pertama adanya pengaruh kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan, lalu yang kedua adalah adanya pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan metode deskriptif dan dengan pendekatan kuantitatif. Lalu objek penelitiannya adalah kinerja lingkungan, kinerja keuangan, dan nilai perusahaan. Lalu sumber datanya adalah data sekunder. Lalu rancangan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Lalu populasinya adalah perusahaan yang terdaftar di indeks Rika Hati dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Lalu sampelnya adalah saya menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Lalu selanjutnya adalah tabel operasional. Tabel operasional yang pertama adalah nilai perusahaan. Cara mengukur nilai perusahaan saya menggunakan Tobinski dengan rumus AMV atau Equity Market Value ditambah total hutang dibagi ABV atau Equity Book Value ditambah hutang. Lalu variabel yang kedua ada kinerja lingkungan. Saya menggunakan penilaian proper dengan indikator emas yang artinya sangat baik dengan skor 5. Lalu ada hijau yang artinya baik dengan skor 4. Lalu ada biru dengan cukup yang dengan skor 3, lalu merah yang artinya buruk dengan skor 2, dan hitam yang artinya sangat buruk dengan skor 1. Lalu variabel ketiga saya diukur dengan menggunakan ROA atau Return on Asset dengan rumus laba sebelum pajak atau total aset dikali 100%. Lalu selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dari pembahasan, variabel pertama saya adalah kinerja lingkungan. Dari 64 data didapatkan angka 3 untuk nilai minimum, lalu angka 4 untuk nilai maksimum, dan angka 3,25 untuk rata-ratanya. Nah, rata-rata ini mendekati kepada nilai minimum. Lalu variabel kedua, kinerja keuangan. Dari 64 data didapatkan nilai minimum sebesar negatif 0,02, lalu nilai maksimumnya 0,51, dan nilai rata-ratanya 0,07. Variabel ketiganya, nilai perusahaan. Nilai perusahaan saya mendapatkan dari 64 data yaitu nilai minimumnya adalah 0,756 dan nilai maksimumnya adalah 23,286 dan nilai rata-ratanya adalah 3,056. Lalu selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Dari analisis regresi linear berganda, hasil output memberikan bahwa NP sama dengan 18,126 ditambah 63,075 KL ditambah 4.827,496 KK. Nilai konstanta sebesar 18,106, artinya variabel kinerja lingkungan dan kinerja keuangan bernilai 0, maka variabel nilai perusahaan akan bernilai sebesar konstanta. Nilai kinerja lingkungan sebesar 63,075, artinya kinerja lingkungan mengalami peningkatan 1 unit, sedangkan variabel kinerja keuangan konstan, maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 63,75. Dan berikutnya dengan kinerja keuangan sebesar 4.827,496, artinya akan mengalami peningkatan sebesar 1 unit, sedangkan variabel kinerja lingkungan konstan, maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan juga. Lalu selanjutnya adalah UJF. UJF ini dari tabel di atas diketahui bahwa nilai P value signifikan 0,0 dikarenakan nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka secara simultan kinerja lingkungan dan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai
perusahaan, sehingga melalui penelitian dapat digunakan untuk pengujian berikutnya. Lalu selanjutnya adalah UJT. Berdasarkan tabel berikut, terlihat bahwa diperoleh nilai T hitung sebesar 0,399 lebih kecil dibanding T tabel sebesar 2000, dan P-value signifikan sebesar 0,691 lebih besar dari 0,05. Artinya, kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai perusahaan. Lalu yang kedua, didapat T hitung sebesar 4485 lebih besar daripada T tabel 2000, dengan P-value signifikan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,5. Artinya, hipotesis terima, maka kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah determinasi R. Dari tabel berikut, determinasi R atau R square sebesar 0,279 atau 27,9%, artinya memiliki pengaruh terhadap kinerja lingkungan, dan kinerja keuangan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan sebesar 27,9%, sedangkan sisanya sebesar 72,1% merupakan pengaruh atau kontribusi dari faktor-faktor yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Indeks Rikahati yang terdaftar di Bursa Efek BEI periode 2016-2019, yang pertama adalah kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada nilai perusahaan, dan yang kedua adalah kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap besarnya nilai perusahaan.